Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam sunyi ini, malam tenang, malam bahagia, malam berilham ya, dan bertafakur. Kalau siang Abah ikhtiar sambil bersyukur menyukuri yang kita kerjakan, apalagi untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ikhtiar ya untuk dunianya maupun untuk akhirat, yaitu ibadah. Salam untuk kita semua. Mari kita menyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu rezeki ya. Pertama kita minum dulu karena ini rezeki. Jagalah kesehatan juga, biarpun bergadang ya, setiap malam, tapi harus ada artinya. Begadang itu menyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan, memanjangkan umur dan banyak berpikir dan banyak berilham ya. Jadi kalau siang kayaknya kalau berilham itu kayak banyak waktunya ikhtiar ya. Jadi, karena kesibukan siang bukan untuk berilham lagi. Kalau siang mah harus banyak ikhtiar apa yang harus kita kerjakan sehari-harinya. Kalau malam ilham itu sangat cepat gitu. Makanya kata orang tua dulu ya, kalau jarang tidur malam ya, itu orang suka banyak ilhamnya gitu ya. Kalau ilham itu kan menjadikan satu tujuan yang namanya usaha. Siang ikhtiarnya, malam berilhamnya. Karena ilham malam itu kalau mau tujuannya untuk di siang hari, apalagi untuk tujuan masa depan, apalagi untuk berjiwa usaha ya, itu malam ilhamnya harus berubahnya gimana, cara lebih meningkatkan gimana ya. Sebenarnya kalau dikatakan ibadah itu berat, salah. Abah itu sangat ringan kalau untuk ibadah. Tapi untuk kewajiban hidup di dunia, bertanggung jawab untuk keluarga, itu dibilang berat karena harus benar-benar itu fokus kepada ilmu ya, dan tujuan. Kalau ibadah itu kita ilmu dan ikhlasnya ya, dan itu pun tidak terlalu berat karena namanya kewajiban ibadah nggak seberat yang dibayangkan ya. Malahan kalau dia biasakan merasa punya kekurangan gitu ya. Biasanya suka beribadah, misalnya syahadat kan udah dari zaman dulu kita punya turunan Islam ya. Sholat tidak kewajiban ya, kita juga ambil berapa menit lah, misalnya taruhlah 10 menit gitu ya, atau 15 menit sholat, diambil waktu subuh, waktu duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kan di situ kewajiban itu ya yang tahu hanya Allah ya. Kita boleh ketahuan orang lain kalau kita namanya ngamum ya, berjamaah ya. Kalau urusan di luar kan nggak ada yang tahu apa di mana, atau di rumah atau di perjalanan kan itu tidak yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu senang bila mana di tempat umum ya ketahuan, di tempat pribadinya hanya Allah dengan kita sendiri yang tahu. Makanya ada istilah ngambil satu kejujuran itu orang nggak akan bisa ngumpat ya kalau dengan Allah, dengan Tuhannya. Karena mau dimanapun kita pasti ketahuan, mau gimana bahasanya, gimana kita bilang ngumpatnya gitu ya, tetap aja ketahuan. Terus zakat juga kita kan zakat itu membagikan satu kelebihannya, harta kita, juga sodako dan lainnya, atau ilmunya, atau tenaganya, pikirannya membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau untuk puasa kan wajar lah lapar dulu sebelum kenyang gitu ya. Jadi istilahnya perih berah. Nah, itu salah satu simbol semuanya, karena itu melatih juga biar kita nafsunya makan gimana. Kalau siang tentunya segala macam dimakan, apalagi itu puasa, kita harus menahan diri ya, dan emosinya juga, kelakuan yang jeleknya atau menghina orangnya, atau juga merasa so benarnya gitu kan. Jadi dan
puasa itu udah lebih tahulah kita menahan diri lah gitu ya, menahan nafsu untuk hal-hal yang dilarang oleh Tuhannya. Terus ya munggah haji ya, kalau kita niat boleh kita kepada Allah, semoga Tuhan memberikan umur panjang dan rezeki. Juga istilahnya tidak ada halangan, kemarin aja itu COVID 3 tahun ya, orang nggak bisa jemaah haji ya, makanya dipermudahlah dengan umroh gitu ya. Dan mari kita bersama-sama menganggap enteng kepada satu pekerjaan, tapi dengan dilaksanakan boleh, tapi nganggap enteng kalau belum dikerjakan itu nggak boleh. Jadi kita harus memberikan contoh kenyataan ya, kenyataan apapun dari kehidupan ini. Makanya Abah biarpun sudah berumur tapi berjiwa semangat untuk beribadah maupun ikhtiar aliyah dunianya, karena kewajiban juga namanya mencari dunia untuk turunan maupun untuk agama dan untuk masa depan, biar kita hidup itu tanggung jawab ya. Terutama kalau namanya tujuan, kalau udah dengan satu keikhlasan, apalagi satu kebiasaan atau kesenangan, itu sangat mudah ya yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada istilah kurang menjiwai, bersifat nggak tenang, nggak senang itu, apalagi bersifat merasa hitungan, belum apa-apa minta dibayar duluan gitu, apapun kita kerjakan, karena hidup manusia ini Tuhan yang maha memberi, yang maha segalanya. Mari kita bersama-sama, juga namanya hidup ini harus dibawa dengan satu prinsip yakin ya, maupun untuk aliyah dunia maupun untuk kita akhiratnya. Kalau dibilang senang itu kayaknya tidak ada yang namakan beban berat, apalagi yang merasakan jenuh, malah senangnya ada. Tapi yang dinamakan orang sudah tidak senang dulu dengan satu pekerjaan itu yang baik-baik ya, berarti kan di situ sulit untuk mengerjakan, karena sebelum melangkah perlu timbul dulu yang dinamakan kurang percaya dirinya, kurang ada keberanian, kurang ada istilahnya kesemangatan. Makanya di sini kita selaku pos goib ya, tempat ngobrol-ngobrol konsultasi di malam ini, biarpun saya sendiri ini banyak di sini, apalagi Tuhan itu udah tahu kepada kita ya, karena manusia ini hidup bukan sembarangan hidup, ada yang menciptakannya. Kita harus menjalankan yang diharuskan gitu ya, karena manusia ini mulia dibandingkan dengan jin ya, dengan makhluk-makhluk yang lainnya ya. Cuman ya kalau mulia itu kalau diamalkan ya, kehidupan kita apa sih namanya mulia? Mulia itu bersyukur, berikhtiar, dan mencari yang belum kita dapatkan ya. Jelas yang belum didapatkan kan kita namanya hidup kan akan meninggal, jadi harus ada yang dibawa gitu ya. Nah makanya di sini saya ngobrol-ngobrol ya, maaf ya, dengan batin, hati ini udah berasa bersyukur, menikmati alam, sampai malam juga merasa panjang ya, karena saya nggak sembarangan tidur ya, karena lebih banyak tadi mengilham gitu ya, dengan gimana ke depannya, gimana siang, gimana ini, gimana tujuan gini, harus ada tujuan, ada misi namanya ya. Mudah-mudahan untuk para teman, sahabat ya semuanya, kita sama-sama di akhir zaman ini jangan terlalu ke bawah arus zaman, juga jangan terlalu meninggalkan zaman. Terus masa lalu jangan terlalu melupakan masa lalu, juga jangan terlalu mengingat ke masa lalu. Jadi harus seimbang ya hidup ini, apapun bentuknya harus seimbang, maupun dunianya maupun kita mencari hartanya ya. Itu kalau terlalu fokus, terlalu serius, terlalu kerja keras, itu bukan yang dapat harta, malahan yang didapat itu kerugian, karena harus juga mengimbangi
dengan kita mencari harta mengimbangi dengan kewajiban ibadah kita kepada Tuhannya. Ya, salah satu orang yang paling gede ganjarannya di bidang ibadah kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lagi sibuk-sibuknya kita meninggalkan kesibukan. Itulah yang kita harus bersenang, karena manusia ini suka melupakan ya. Bila mana miskin kita, getol minta, berdoa, tahajud, duha, berilham, tafakur segala macam. Udah Allah berikan kita melupakan, itu salah. Jadi seharusnya lebih meningkat karena Allah udah memberikan permohonan kita ya. Biasanya orang suka melupakan seperti itu. Ini yang dinamakan sebagian gitu ya. Kalau bahasa negara itu oknum, katanya ada oknumnya gitu. Oknum itu melupakan jasa-jasanya gitu ya. Jasa apalagi jasa Tuhan, jasa manusia pun jangan sampai dilupakan. Siapa yang melupakan, Allah akan menutup untuk masa depannya. Karena manusia itu tergantung di diri kita. Kita baik, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Kita jelek akan mendapatkan kejelekan. Namanya diadili oleh kita sendiri ya, karena kelakuan kita sendiri. Makanya kalau kita ayo bersama-sama lebih banyak kita memanfaatkan ilmu untuk beramal, memakan ilmu untuk ibadah, memakan ilmu untuk hartanya, untuk keluarganya gitu ya. Tapi di sini saya katakan banyak orang lupa diri karena banyak harta. Harta itu kalau terlalu dipegang juga akan Allah ambil. Tapi kalau kita lepaskan, biasa bebas lah, karena Allah memberikan, nggak mungkin dengan ada satu tujuan. Karena udah kita dipercaya, berarti kita amanah ini namanya ilham harta, ilham ilmu, ilham segala pun harus kita syukuri, karena kita harus benar-benar membawakan salah satu kehidupan ini dengan hidup ya, untuk bekal nanti meninggal, karena manusia itu akan dikurangi umurnya, ditambahi umurnya ya, dikurangi ya. Jadi untuk mengurangi umur kita harus ditambah juga umurnya, dikurangi juga kehidupannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuang waktu ya. Karena rugi itu manusia sebenarnya bukan harta, bukan pangkat, bukan kemewahan, atau bukan yang lainnya. Hanya yang rugi itu waktu, karena waktu tak akan kembali lagi ke hari esok gitu ya. Jadi kalau udah nih hari Kamis, besok Jumat misalnya, itu nggak akan ketemu lagi dengan Kamis tanggal yang seperti kemarin gitu ya. Tapi kalau bertemu lagi ya pasti bertemu lagi dengan hari mah gitu ya. Kalau tanggalnya, bulannya, tahunnya belum tentu bertemu. Makanya hati-hati, karena jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu ada berharga. Manusia ini harus belajar dengan menyayangi gitu ya, dengan waktu menyayangi diri kita, keluarga kita, dan semua yang diciptakan oleh Allah itu semuanya. Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, mari berlomba-lomba untuk saling membantu. Yang bantu itu banyak hal ya, pakai harta atau pakai tenaga, pakai namanya doa atau pikiran ya. Kita doa biar dia sukses ya, nggak apa-apa itu, karena kemampuan kita di doa. Kita doa pakai ilmu misalnya, ini harus gini boleh. Kita pakai harta boleh, kata pakai tenaga boleh, syukur-syukur semuanya. Tapi kan manusia tuh nggak ada yang sempurna. Biasanya kalau ngasih harta dianya ada kesibukan untuk usahanya, ada ngasih misalnya hartanya nggak punya, ngasih tenaga gitu ya. Kalau hartanya nggak ada, itu nggak apa-apa. Yang penting kita niat dengan ayo gotong royong, saling bantu, saling kasih sayang, karena Allah itu memberikan umatnya harus Rahman Rahim ya, kasih sayang, harus saling membantu, harus saling menyayangi, jangan saling sikut, apalagi saling menghina, apalagi manusia itu dengan keluarga ya, tetangga atau saudara kita. Karena manusia itu kuatnya dengan kebersamaan dan bersatu.
tapi dalam perbedaan. Beda ya. Ada orang yang ahli kerja, ada orang yang ahli punya keahlian dagang, ada juga yang keahlian tani, itu bermacam-macam Allah berikan. Tapi di situ jangan saling melemahkan, karena sama di kehidupan kita di Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di sini kita di malam ini, malam sunyi dan malam enak dan malam menyukuri, malam menikmati. Juga untuk hari esoknya semoga Allah berikan lagi kenikmatan kita, umur panjang, sehat, bisa ibadah, bisa diberikan oleh Allah dengan rezeki ya jelas yang gede, yang halal. Meminta jauhkanlah dengan tolaklah balai ya, balai itu yang nggak mampu oleh kita. Jadi sama-sama kalau kita saling menyayangi, saling membantu, insya Allah kita akan ringan hidup ini, samanya ringan sama dengan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing gitu ya. Kebersamaan itu memang dari zaman dulu sampai saat ini harus itulah yang diperkuat. Apalagi mau gimana pun inilah hidup yang sebenarnya. Hidup itu tidak ada yang tanpa istilahnya tanpa riweuh, tanpa masalah, apalagi tanpa yang lain-lainnya. Karena hidup memang hidup itu kan miskin capek, kaya capek, tenang hidupnya. Kalau mau tenang ya orang gimana ya, orang maaf ya gila mungkin namanya. Kalau orang gila kan nggak ada berpikir apa-apa. Terus kalau mau istilahnya bebas ya meninggal, tapi belum tentu bebas itu hanya di dunia, di akhirat ada tanggung jawab. Terus yang dinamakan sempurna kan itu hanya rokok, nggak ada manusia yang sempurna. Benar saja bukan malaikat ya, ada istilah salah saya juga kan setan. Mari kita yuk, kalau kita banyak kesalahan, banyak bertafakur, banyak bertobat, banyak memohon dengan perubahan. Salah itu rugi untuk apapun. Salah ngitung rugi harta, salah kita menjalankan tugas Allah rugi untuk kewajiban kita, yaitu kita ibadah ya. Dan ini juga kalau dipanjang-panjang ya panjang, karena saya tanpa pakai ini ngomong dengan kolbu, dengan hati nurani. Kalau bahasa mah dengan perasaan saking cintanya gitu ya. Di akhir zaman ini banyak ujian dan godaan, tapi banyak kemewahan dan kemegahan. Ya nggak usah dikasih tahu namanya ujian, banyaknya di zaman sekarang kan udah zaman canggih ya, zaman modern, zaman bisa merubah apapun. Tapi kita yang nggak bisa dirubah adalah itulah jodoh pati bagja cilaka urusan Tuhan. Tapi kita hanya sebatas ikhtiar. Semoga Tuhan memberikan ikhtiar kita dengan apa yang dituju. Semoga Allah menyukseskan kita, diberikan kita untuk kemuliaan hidup ya, untuk dunia walaupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tutup dulu, bila mana salah kata mohon maaf. Tadi salahnya kesalahan saya, yang benar kebetulan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.